Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang berhadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah puji syukur kepada Allah SWT di kesempatan yang mulia ini kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan dan ilmu kita terhadap agama yang mulia ini, serta bagian dari upaya kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak lupa pula kita senantiasa mengirimkan dan mengucapkan ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas sunnahnya dan bersemangat serta berjuang untuk menegakkan sunnah beliau di tengah umat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah membahas salah satu peristiwa penting yang akan dialami oleh umat manusia di akhirat kelak. Agama kita adalah agama yang mulia yang telah memberikan berbagai tuntunan dan pedoman bagi umatnya. Juga agama yang kaya dengan wawasan dan pengetahuan, di mana wawasan umat Islam tidak hanya sebatas cerita dan perkara-perkara dunia, tetapi umat Islam memiliki wawasan bagaimana perjalanan manusia setelah mereka pindah dari dunia ini. Kalau orang tidak mengimani syariat Islam, sungguh dia tidak mengenal peristiwa-peristiwa apa saja yang akan dialami manusia setelah mereka hidup di dunia ini. Begitu kayanya agama ini dengan pengetahuan, dengan wawasan, sehingga kita melalui agama yang mulia ini kita dapat informasi berbagai peristiwa-peristiwa, kejadian, suasana yang akan kita lalui dalam hidup kita setelah kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Sesungguhnya pembahasan ini atau pengetahuan ini tidak akan didapatkan dalam kitab manapun. Ya, kalau ditanya dalam buku-buku yang ditulis ataupun kitab-kitab apapun, ditanya setelah manusia mati kemana? Setelah manusia mati apa yang terjadi bagi manusia itu? Kitab apa yang kira-kira selain Al-Quran yang bisa memberikan informasi? Kira-kira ada nggak kitab selain Al-Quran yang bisa berinformasi secara detail dan rinci peristiwa itu? Jadi salah satu bentuknya kesempurnaan agama ini adalah dia menggambarkan kepada manusia mulai semenjak manusia ini awal diciptakan ada dalam Al-Quran. Bagaimana awal manusia diciptakan, ya kan? Sampai mereka hidup di dunia ini, bagaimana yang harus mereka lakukan? Berbagai sifat manusia, tingkah laku manusia dikaji. Terus sampai setelah mereka mati, ada alam barzah, kemudian ada alam akhirat. Alam akhirat ini manusia akan melalui beberapa rute-rute yang harus dilewati. Ketika kiamat telah terjadi, bagaimana kiamat terjadi? Informasinya lengkap dalam Al-Quran. Ya,
Maka di antara peristiwa penting adalah manusia atau orang-orang yang beriman akan melewati yang namanya as-sirat, yaitu definisinya oleh para ulama adalah jembatan gantung yang terbentang di atas neraka jahanam, yang ujungnya ya di surga, di mana rute-rute kemanusiaan manusia setelah dibangkit nanti di padang mahsyar. Ini sudah kita bahas insyaallah di sini. Kemudian setelah itu mereka akan minum dari telaga Rasulullah SAW, dan sebagian ulama mengatakan telaga itu setelah lewat di Siratul Mustaqim. Dan mengatakan minum di telaga Rasulullah SAW adalah setelah di padang mahsyar, karena manusia mengalami kehausan begitu lama mereka ketika menunggu berhisab untuk di padang mahsyar. Setelah itu peristiwa berikutnya adalah penyerahan catatan amal baik dan amal buruk mereka. Ini sudah kita bahas insyaallah di sini juga. Kemudian setelah itu adalah al-mizan, ya, ditimbangnya amal baik dan amal buruk manusia, ya. Kemudian setelah itu adalah as-sirat, melewati sirat. Ini peristiwa-peristiwa alam akhirat yang akan dilewati oleh manusia setelah mereka berbangkit. Terus apa tujuan kita membahas masalah ini? Apa faedahnya? Lalu kenapa Allah gambarkan itu dan juga Rasulullah SAW menjelaskan itu dalam Al-Quran dan Sunnah? Kenapa? Kira apa faedahnya kita bahas ini? Apa pelajaran di balik ini? Kita bercerita mereka akan melewati sirat seperti ini, begini gitu. Dan sirat itu ada di atas jahanam. Terus lalu apa di balik itu yang dapat kita ambil faedahnya? Apa tujuan kita membahas ini? Hah? Apa? Kenapa hal ini diceritakan dan digambarkan kepada manusia oleh Allah? Apa tujuannya apa? Agar selamat. Ibaratnya kita ini, kita mau pergi kepada suatu tempat, lalu ada panduan menuju tempat tersebut. Nanti akan ada penyeberangan di sini, ada persinggahan di sini, ada rest area di sini. Tujuan kita mengetahui ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Selamat. Ya, rambu-rambu ke sana diberitahu. Jalan menuju surga itu ini rute-rutenya ini. Ada alam kubur, ada alam mahsyar. Ya, terus rute-rute ini dilewati. Nah, agar kamu sukses sampai ke tujuannya, tempat yang mulia, yang penuh nikmat adalah surga Allah. Ada satu rute yang harus kamu lalui, yaitu as-sirat. Nah, lalu disebutkan ciri-cirinya, kondisi manusia melewatinya. Maksud dari itu semua adalah agar kamu ketika melewati nanti, ya, jangan termasuk orang-orang yang yang tidak selamat, tapi termasuk orang-orang yang selamat dan sukses melewatinya. Taib. Kita bertanya, apa harus dilakukan agar sukses dan selamat di situ? Artinya ini semua adalah agar kita mempersiapkan amal soleh dan iman kita tentang bagaimana supaya selamat melewati sirat ini. Maka digambarkanlah peristiwa itu dan bagaimana manusia yang merugi, dan ketentuan selamatnya di sirat itu adalah bagaimana dia menempuh siratul mustaqim di dunia ini, agama Allah. Maka para ulama menjelaskan, bila kamu ingin selamat waktu melewati sirat di akhirat, lewatilah sirat yang ada di dunia ini. Yaitu dalam doa kita setiap Al-Fatihah kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Terus lanjutnya apa?
Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirat artinya jalan lurus secara bahasa, etimologi begitu artinya. Nah, siapa jalan yang mana? Tunjuk kami yang kamu inginkan, kata Allah. Kan kita katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para anbiya, para salihun, shadiqun, orang-orang soleh. Nah, ini kita mohon agar kita apa? Ketika melewati siratal mustaqim di akhirat kelak, sirat di akhirat kelak, juga termasuk orang-orang yang selamat. Itu tujuannya. Jadi maka kita akan dengar betapa bahaya dan khawatirnya manusia ketika melihat sirat nanti. Tetapi ada manusia-manusia yang melewatinya dengan sangat cepat dan singkat. Tentu ini kita berusaha nih, siapa nih yang bisa secepat itu? Tentu kita ingin seperti dia, ingin termasuk bagian dari orang tersebut. Maka ketika Allah menceritakan peristiwa bagaimana hari kiamat, dahsyatnya gini dan gitu itu, agar kita mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Taib. Definisinya tadi kita sebutkan sirat artinya jalan lurus, tapi kalau di akhirat yang sebut dimaksud kajian kita, pembahasan kita adalah yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang dilewati oleh manusia sesuai kadar ukuran amal masing-masing. Apa yang maksud kadar ukur amal masing-masing? Karena nanti akan kita jelaskan di dalam dalil-dalil disebutkan ada orang yang lewat sirat yang sepanjang itu, yang sebahaya itu, yang halus sekali, yang tajam, itu hanya seperti kilat. Ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kuda yang paling kencang berlari, ada yang seperti secepat orang berlari, ada yang maraton, ada yang jalan kaki, ada yang berjalan dengan merangkak di atas sirat tersebut, ada yang kecemplung ke dalam neraka. Nah, ketika berbeda-bedanya kondisi orang di situ, apa yang menyebabkan berbeda cepat lambatnya itu? Apa yang buat? Amal. Kalau begitu berarti intinya di sini, kalau ingin cepat, siapkan bekal sekarang. Itu amal. Dan sekaligus itu menunjukkan, para ulama membahas bahwa ini menunjukkan bahwa iman dan iman itu bertingkat-tingkat. Tidak sama iman kita ini. Maka orang yang tinggi imannya cepat sekali dia melewati sirat. Orang yang kurang imannya ya sesuai kadar amal masing-masing melewati. Nah, jangankan untuk melewati sirat di sini aja. Orang pergi ke Surabaya aja kalau naik mobil maunya lewat tol dan cepat nyampe ya. Cepatnya nyampe. Bagaimana kalau seandainya orang yang ingin masuk surga? Siapa yang tidak akan buru-buru ingin nyampe ke surga? Ya. Di dunia saja kita ketika berjalan ingin tidak ada macet, ya, ingin tidak ada banjir, ya kan banyak permintaan kita kan. Di dunia saja ingin jalannya mulus. Tapi pernah nggak berpikir bagaimana perjalanan kita kelak di akhirat? Kalau macet di dunia saja sudah begitu sesaknya kita rasanya napas ini, gimana kalau macet ketika mau masuk, ketika di padang mahsyar itu? Baik. Kita akan coba, itu definisinya adalah satu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, manusia akan melewati sesuai dengan kadar amal dan iman mereka masing-masing. Tapi ini adalah bagian dari iman kepada hari akhirat, peristiwa-peristiwa akhirat, dan mana kita sebagai umat muslim diwajibkan meyakini tentang adanya hari pembalasan. Tentang adanya hari pembalas sudah pernah kita sebutkan banyak sekali dalil-dalil yang membuktikan hal itu. Tetapi ada orang yang begini, mana mungkin ada sirat, jembatan lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, kemudian manusia lewat di atasnya? Mana mungkin?
Seperti kelompok-kelompok ahlul kalam, orang Mu'tazilah, dia nggak percaya itu, nggak masuk akal itu. Mana masuk akal seperti itu katanya. Orang jalannya aja jembatan lebar sini sama jalan yang kelimpangan jatuh, mana mungkin ada yang bisa selamat dengan selos gitu, kayak itu. Pikirannya begitu. Dia mencoba menganalisa dalil-dalil wahyu itu dengan otaknya. Kalau nggak bisa masuk akal menurut dia, ini nggak benar ini. Maka dicoba oleh dia ditakwil, ya. Padahal jangankan di akhirat, di dunia aja sekarang orang bisa bersepeda di atas tali. Di dunia aja. Makanya pernah kita sebutkan ketika di pada masa ada orang berjalan di atas kepalanya kan gitu. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana manusia berjalan di kepala dengan 2 kaki saja? Begitu punya beratnya untuk berjalan, gimana kepala? Apa jawab Rasulullah SAW? Sesungguhnya zat yang membuat mereka bisa jalan di atas 2 kaki mampu menjalankan mereka dengan di atas kepala mereka. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, ya begitu, dia bertanya, dia otaknya nggak masuk akal, dia diingkari oleh nggak percaya, nggak ada itu, cuma cerita dongeng-dongeng katanya. Ya. Sekarang aja belum di akhirat kita melihat orang bisa bersepeda di atas tali. Ya. Dan kemudian melewati sirat itu bukan seperti melewati dunia dengan perbekalan dunia, tapi perbekalan amal soleh. Allah yang membuat mereka menyelamatkan. Nah. Kemudian kita akan mencoba melihat dalil-dalilnya dan kondisi manusia dan bagaimana bentuk sirat itu dilewati. Kebanyakan para ahli tafsir menyebutkan bahwa dalil dari Al-Quran menunjukkan tentang adanya sirat itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Summa nunajjil alladziina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Dan itu sudah keputusan yang pasti, ya, atas Tuhanmu. Kemudian kami selamatkan orang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim itu terjerumus, tersungkur ke dalam neraka itu. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya, qala hadatsana Khalid bin Aslam wa Saqab bin Sanai ila Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia katakan wa in minkum ila wariduha as-sirat ala jahannam, ya, mislu hadis sayf. Jadi maksud adalah setiap orang akan melewati sirat itu, yang beriman maksudnya. Adapun orang kafir, mereka sudah tidak dihisab lagi. Ini bagian dari hisab, pemberian catatan amal baik buruk, mizan, kemudian sirat. Kalau orang kafir mah dari pada masa itu sudah digiring ke neraka. Cuman ada perbedaan ulama menyebutkan apakah melewati sirat ini juga termasuk orang munafik atau bukan. Karena sebagian ulama mengambil istinbat dari beberapa ayat bahwa orang munafik termasuk yang ikut ketika melewati sirat, ada yang mengatakan lagi tidak. Baik. Jadi Muslim menafsirkan bahwa maksud di situ adalah melewati sirat. Ya. Qala Al-Hasan, Hasan Basri, murid dari Ibnu Mas'ud, fal wurud ay yamuruna ala sirat. Maksudnya mereka melewati sirat. Ya, hujjahnya adalah di antara beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di antara berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ya. Orang-orang yang telah memiliki amal kebaikan, ya, mereka akan selamat, ya, dari neraka itu. Taib. Itu dalil dari Al-Quran, di antara para ulama tafsir menyebutkan. Apa dalil dari sunnah, dari hadis? Itu hadisnya banyak sekali. Kita sebutkan satu persatu insyaallah di sini. Telah terdapat dalam Sunan Nabawiyah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang begitu banyak. Berikut ini kita akan coba menyebutkan, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu tentang bab sirat jisr jahannam. Di sana Abu Hurairah mengatakan, ayuhan nas, ya, qala unasun, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal narabana yaumal qiyamah,
wahai Rasulullah, apakah kita melihat Tuhan kita nanti di kiamat, hari kiamat? Lalu Rasulullah menjawab hadis bahwa hadis yang panjang. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, wa yudrabu jisrul jahannam. Kemudian dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahannam. Fa akunu awwalu man yujizu. Siapa yang pertama lewat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi mendoakan umat mereka yang sedang melewati itu. Jadi orang-orang beriman dari umat nabi yang berlalu. Dan para anbiya, pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian nabi-nabi lain, kemudian setelah umat Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh umat-umat yang lainnya, umat nabi-nabi yang lain. Jadi semua orang yang beriman dari umat nabi-nabi akan melewati sirat ini. Tetapi orang kafir dari semua umat nabi-nabi, mereka tidak ikut lagi di sini. Mereka sudah dahulu pergi ke neraka. Apa doa para nabi waktu itu untuk umat mereka? Allahumma sallim salim. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Begitu para nabi sayang dan cinta kepada umat mereka masing-masing. Wa bihi kalalipun mislu syauqis sa'dan. Di sekitar jembatan itu ada cangkok besi yang menarik orang-orang yang lewat di atas sirat tadi ke neraka. Ya, yang menarik mereka ke neraka. Amma ra'aitum syauqa sa'dan, itu Rasulullah bertanya, pernahkah kalian melihat duri namanya duri sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah, qala fa innaha mithlu syauqi sa'dan. Kata Rasulullah, iya, dia seperti itu bentuknya, bukan besarnya. Ya, ghaira anha la ya'lamu qadra 'azmiha illallah. Tapi bentuk seperti itu, tapi ukuran besarnya tidak tahu bagaimana besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fataktafun nasa bi amalihim, maka tugasnya adalah mencangkok sesuai amalan mereka masing-masing. Orang yang banyak dosa dikena, yang enggak kena ya. Jadi itulah tadi itu kita melewati ini. Kemudian banyak lagi yang menarik. Kita turun ke neraka jahanam nih, pencakop besi ini, cakop besi ini. Ya, kalau dia berdosa kena. Ya, kalau dia ya diselamatkan Allah dan tidak berdosa dan tidak ditakdirkan kena, ya bisa sampai ke ujung. Kadang-kadang udah mau nyampai ke ujung, kena juga di ujung sana itu kan. Sudah nyampai di tepi, ya itu kondisinya. Kemudian minhum al-mubiq bi amalihi wa minhum mukhaddil summa yanju. Di antara mereka ada yang apa namanya? Berensut-ensut istilahnya. Apa yang ngesut bahasa kitanya gitu ya. Ngesot. Nah, dia gitu, merangkak di atas itu. Merangkak. Ya, ada yang seperti apa? Mukhardil sumanju. Ada yang jungkir-jungkir, tapi disebutkan dalam hadis lain nanti ada yang lepas tangannya tergantung kakinya. Jadi bergayutan demi selamat ke sana. Kan ada juga antum lihat bagaimana orang kalau ya dia nyebrang dan pakai tali kan macam-macam bentuknya dia. Ada yang dengan tangannya dia nyebrang lagi. Ya. Ada yang tangannya sudah cepat, dia tarik lagi, kakinya tergayut lagi, dan di bawahnya neraka jahanam. Ya. Makanya Imam Qurtubi dalam kitab beliau Tazkirah fi Ahwal Akhirah menyebutkan, wahai manusia, bayangkanlah kondisi kalian saat melewati itu, di mana kalian melewati jalan yang begitu, ya, sirat, jembatannya begitu halus, begitu tajam, dan di bawah neraka jahanam. Bayangkan, di bawah neraka jahanam. Bagaimana kira-kira pandangan saya itu, perasaan kalian, kata Imam Qurtubi, coba bayangkan yang akan kalian hadapi. Nah, kalau itu kita bayangkan, maka akan merubah tingkah laku kita sekarang. Biar kita tidak, ya jangankan api neraka jahanam, lewatan jembatan yang gede saja, matahari yang kencang saja nggak kuat kita. Ini dia bawa apinya, melewati jembatan dan kita merangkak lagi. Gimana itu? Ya, yang selamat, tapi kan bokongnya udah gosong juga sampai di ujung, macam-macam lah. Ya, azab. Taib. Ila akhir hadis. Kemudian
Ini adalah gambaran tentang sekilas, nanti akan ada. Dan juga kondisi manusia melewatinya. Ya. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang lain, tentang kondisi manusia ketika melewati sirat tersebut dan beberapa hadis-hadis yang lain. Hadis lain, fayudrabu sirat baina zahri jahannam. Dibentangkanlah jembatan di permukaan neraka jahanam. Seperti tadi itu. Kemudian Rasul pertama sekali yang melewatinya, ya, fa akunu awwalu man yajuzu minar rusul bi ummatihi. Aku yang pertama melewati dengan umatnya, kata Rasulullah SAW. Wa yaltakamu yawma ahadun illa rusul. Tidak ada satupun yang bisa bicara saat itu, yang mampu berkomentari, kecuali yang bisa bicara kecuali para rasul saja. Maksudnya mereka nggak ada yang berani bicara. Yang berdoa itu hanya para rasul. Ya. Kemudian, ya, wa kalamur rasul yauma izin, apa perkataan para rasul hari itu? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Wa fi jahannam kalalibun mislu syauki sa'dan. Dari permukaan neraka jahanam itu ada yang mencangkok ke atas, kali-kali begitu, ya. Seperti duri Sa'dan tadi. Kemudian ghairu annahu, kemudian tadi yang besarnya tidak ketahui kecuali Allah SWT, yang dia akan mencangkok manusia, menangkap manusia sesuai dengan amal mereka masing-masing. Kemudian setelah itu disebutkan juga, ya, hadis-hadis yang lain. Sifatnya lain adalah disebutkan sirat ini adalah mengelincirkan, licin. Sisi lain. Yuk tabijis sejahannam fayajul baina nazar jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisir. Ya, akan datang jembatan, dibuat jembatan, dibentangkan jembatan di atas permukaan neraka jahanam. Lalu sahabat bertanya, apa itu jembatannya ya Rasulullah? Mudhatun muzallatun. Jadi yaitu kaki kita lihat situ tidak bisa nancep, licin, alai khatatif. Kemudian tadi disebutkan ada cangkok-cangkok yang menangkap manusia. Kemudian takunu bijanet yukullaha sa'dan al mu'min alai kastar. Nah, ini yang disebutkan ada orang mukmin yang melewatinya seperti taraf, seperti kedipan mata. Ada yang melewati seperti al-barq, seperti kilat. Wakarih, seperti angin kencang. Wakajadawil khail, seperti kuda yang kencang larinya. Warukab, seperti orang kuda delma. Kalau beda antara kuda pacu dan kuda yang membawa yang biasa dipakai untuk membawa orang itu delma gitu. Panajin musallam, ada yang selamat. Wanajin makhdus, ada yang terpelanting-pelanting, tergayut-gayut. Maqdusun finar jahannam, ada yang terjungkir kepalanya ke neraka jahannam. Hatta ma'akhrihum yashabu sahban, dan orang yang paling terlambat, paling akhir lewat adalah yang dia merangkak, kemudian tergerayut, kemudian naik lagi ke atas, merangkak lagi, tergerayut lagi, dan begitu kondisinya. Hadis ini menjelaskan kondisi manusia di situ berbeda-bedanya kecepatan yang manusia dalam melewatinya. Tentu kita berpikir kenapa berbeda-beda kecepatannya. Dan juga kita bertanya, bagaimana saya nanti akan melewati sirat ini? Semua kita pasti beringinkan seperti kedip mata atau seperti secepat kilat. Tetapi semua kita bisa berencana seperti itu. Tapi hakikatnya kita sudah bisakah? Mungkinkah begitu? Sesuai nggak dengan kondisi kita sekarang dalam sisi bentuk ketaatan kita kepada Allah? Ini yang dipertanyakan. Itu yang kita pertanyakan. Semua kita pasti ketika didengar tadi itu, ya, dan kita takut sekali rasanya kalau terjadi adalah orang-orang yang yang terpelanting ke dalam neraka jahanam. Mengerikan, ya mengerikan. Tapi sebelum datang saatnya kita masih punya peluang sekarang ini untuk mempersiapkan bekal melewati itu. Tujuannya digambarkan masalah ini oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah agar umatnya
apa? Selamat, sukses melewati ini, kondisi ini. Ya, jangan termasuk orang-orang yang apa tadi bergayut, kemudian akhirnya juga nggak kuat, juga nyemplung ke dalam neraka jahanam. Jadi maksud dijelaskan ini adalah ya, agar umat Rasulullah SAW ini, Rasul memberikan tahu kepada umatnya agar umatnya bersiap dengan iman dan amal mereka, itu maksudnya. Ya, setiap manusia akan lewati ini. Sebenarnya tadi wa minkum illa waridha, terutama adalah yang saya sebutkan dalam dalil bahwa semua orang beriman dari umat Rasul akan lewat di sini. Hari itu begitu dahsyatnya kondisi itu, menakutkan, tidak ada yang bisa bicara kecuali Rasul saja, yang dia mengatakan Allahumma sallim, berdoa saja. Ya. Kemudian ada yang terpelanting, ya, ada yang secepat mata, kedip mata, ada yang seperti kilat, ada yang merangkak, kemudian lepas, jatuh, tergelayut kakinya atau tersangkut tangannya, ya, mencoba lagi, tetap melangkah lagi, ya, kena lagi sama tadi yang kelalip itu, yang menangkap itu, ya, ditarik ke bawah, dapat juga dia bertahan. Bagaimana susahnya manusia yang kurang amal saat itu melewati sirat itu. Taib. Tentu kita ketika menggambarkan ini, sebenarnya yang kita katakan tadi adalah apa yang telah kita persiapkan. Kemudian di antaranya disebutkan juga dalam hadis yang lain, hadis-hadis bicara tentang sifat sirat ini, di mana ya masing-masing manusia akan melewati sesuai ukuran amalnya. Maka di situ tadi berarti yang harus kita pertanyakan sekarang adalah mempersiapkan amal, karena manusia akan melewati sirat tadi sesuai dengan sedikit banyaknya amal masing-masing. Lalu kita sekarang ini bertanya seberapa amal kita, ya, jangankan untuk memperbanyak amal soleh yang sifatnya yang tertahu, yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib aja, kadang-kadang banyak yang terlupakan, yang terlalaikan. Nah, ini sebetulnya sebagai apa namanya, itu perenungan bagi kita. Ketika Allah dan Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana manusia kelak di akhirat ketika melewati surat ini. Wa tusalu amanatu warahimu fatakumani jambati sirat yaminan shimalan. Kemudian dalam hadis lain, di samping-samping ya sirat itu, jembatan di atas neraka jahanam tadi, berdirilah amanah dan silaturahim. Ya. Kemudian disebutkan di situ, Paimuru awalukum kalbarki. Orang yang pertama lewat kata Rasulullah SAW setelah para rasul itu adalah cepatnya seperti kilat. Lalu bertanyalah sahabat, ya, Abu Hurairah atau lainnya tentang masalah ini. Bi abi anta wa ummi wa ayu syai'in kamar bersih. Ya Rasulullah, bagaimana bentuknya orang lewat sekencang kilat itu? Alam tara barqa? Kata Rasul, tidakkah engkau pernah melihat kilat? Kaifa yarji' bi tarfati ainin. Gimana dia dengan sekilat saja, sekedip mata saja dia sudah menghilang. Summa kamar, kemudian seperti angin kencang, kemudian seperti burung terbang, wasyadur rijal, atau orang yang lari kencang, tajri bihim a'maluhum, mereka cepat lambat itu ditentukan oleh ukuran amal masing-masing. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Jadi Nabi di seberang sana menunggu umatnya dan mendoakan, Al-Rabbi salim salim. Ya, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkan umat. Hatta tajza amalul ibad, sampai kurang ada amal hamba yang paling kurang terakhir, hatta ija rajul. Kemudian orang yang terakhir ada juga seseorang datang falasitu isair illa zahban, tidak berani berjalan menyeberangi kecuali dalam bentuk merangkak tadi. Ya. Kemudian tadi dilanjutkan oleh hadis yang telah sebelumnya, yaitu ada yang cangkok-cangkok yang menarik mereka, disuruh oleh Allah SWT untuk mencangkok siapa yang dikehendaki untuk dicebloskan, untuk ditarik ke neraka. Pamakhdusun najin, ya, ada yang sudah kena cangkok namun selamat dia, ya, ada makhdusun finnar, ada yang memang tersungkur ke neraka, tidak sampai ke seberang.
Walidhan summa Abu Hurairah biyadihi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, demi jiwa Abu Hurairah yang ada di tangannya, yaitu maksud demi Allah, inna qara jahannam la sab'una kharifah. Sesungguhnya dalamnya neraka jahanam itu adalah 70 mil. Taib. Itu diantara hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara ketika melewati sirat tersebut. Kemudian tadi disebutkan di antara yang memberi syafaat para nabi, mendoakan tadi. Kemudian juga tadi disebutkan apa? Hubungan silaturahim dan amanah. Jadi orang-orang yang memegang amanah nanti, amanah itu akan beri syafaat kepada orang ketika melewati sirat. Demikian pula orang-orang yang apa? Suka menjalin hubungan silaturahim. Ya. Disinilah ya dijelaskan oleh para ulama maksud kata Ibnu Hajar, apa maksudnya amanah dan hubungan silaturahim itu berdiri di situ. Li'idhamin sya'nihima wa fakhamati ma yalzam ibad. Karena begitu besarnya masalah keduanya dan begitu wajibnya seorang hamba menjaga hak keduanya, sehingga keduanya ya berdiri di pinggir apa jembatan neraka jahanam itu, sirat itu, ya. Kemudian fayahajani anil mulhik wa yashhadani anil mubtil. Yang mana keduanya akan menjadi saksi dan juga sekaligus memberi syafaat. Kemudian berkata Imam At-Tibi, boleh saja yang dimaksud amanah itu adalah firman Allah SWT, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina amilnaha. Boleh saja yang dimaksud amanah itu kata seorang ulama namanya At-Tibi adalah yang dimaksud dalam firman Allah SWT, inna aradna al-amanata, kami menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Wasilaturahim, silaturahim boleh saja yang dimaksud dari firman Allah SWT, wattaqullaha allazi tasaalun bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kamu mohon dengannya dan silaturahim. Arti jagalah hak-hak Allah, demikian juga kalian jaga hak apa? Karib kerabat kalian. Nah. Fa yadkhul fi makna al-ta'zim li amrillah. Ini dalam hal ini termasuk mengagungkan perintah-perintah Allah wa syafaqa ala haqqillah dan menyayangi hamba-hamba Allah. Fakanahuma iktanafa jambati Islam. Dia bagaikan dua sayap yang kiri kanan Islam, ya, huwa siratul mustaqim, ya, dan itu adalah jalan lurus, wa fitratil iman wa dinul qayyim. Ya. Ini perkataan dari salah seorang ulama namanya Tibi. Fasanul aman rahim azimun. Perkara masalah menjaga amanah dan menjaga hubungan silaturahim adalah perkara yang agung. Ya. Sehingga Allah SWT mengancam orang-orang yang tidak menjaga hak keduanya. Wa qasabaqa lirahmi yawmal khalaqa Allah Ta'ala an ta'allaqat bihi azza wa jalla. Qalat, di mana silaturahim tak kali ciptakan Allah SWT, hadza maqama a'idzu bika ya Rabb. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku bermohon kepadamu perlindungan. Faqala laha ama tardina an aslaman wasalaki wa aqta man qata'aki an asila man wasalaki. Kata Allah SWT, orang yang menjalin hubungan, menghubungkan talimu, aku akan menghubungi orang tersebut, apa namanya, Allah akan apa? Menjadikan orang itu mendapat rahmat. Wa aqta man qata'a, dan mengutuskan rahmat dari orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Artinya Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang menjaga silaturahim dan memutuskan rahmatnya dari orang yang memutuskan silaturahim. Ini antara hadis-hadis yang bicara tentang kenapa adanya di situ amanah dan silaturahim. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa ada 3 kondisi manusia akan lupa dengan keluarganya. Ini pernah kita sebutkan ketika berbicara saat menerima catatan amal, dan saat ketika timbangan amal soleh, dan saat melewati sirat. Kata Rasulullah SAW, ada 3 kondisi di akhir kala yang orang lupa dengan keluarganya. Ya, kenapa bisa lupa? Kan ada kondisi di dunia ini kita lihat orang itu apa namanya blank gitu ya, ya, tidak tahu siapa-siapa kecuali
Karena begitu sangat terpukulnya dengan sebuah peristiwa umpamanya. Karena memang di saat di akhir belok mereka itu saat akan menerima catatan amal itu ya istilahnya geregetan jantungnya itu ya berdebar-debar sekali. Dari mana akan diterima nih catatan amal saya? Jadi itu membuat mereka apa? Lupa dengan segala apanya. Hanya ingat tentang dirinya. Kayak begitu pula saat mau ditimbangnya amal baik, amal buruknya. Kan sangat bagaimana gitu. Pasti dia mengalami sebuah kecemasan yang luar biasa, ingat lupa dengan siapa-siapa, kata Rasulullah SAW begitu. Kemudian juga saat melewati sirat. Diwakilkan dari Anas bin Malik, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, aku minta Nabi SAW agar memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, ana fa'ilun, saya akan lakukan nanti, kata Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, fa'ina atlubuka ya Rasulullah, nanti di mana aku mencarimu di akhirat? Meminta syafaat. Kalau utlubni awal ma tutlubni ala sirat, cari yang pertama aku di waktu saat akan melewati sirat. Qultu fa ilam alqika al sirat, jika enggak ketemu di situ, ya. Utlubni fatlubni indal mizan, cari di saat terjadi perhitungan amal baik dan buruk ketika ditimbangnya amal manusia. Fa'ilam alqika indal mizan, jika enggak ketemu juga di situ ya Rasulullah, fatlubni indal haud, atau temui aku di saat manusia mendatangi telaganya Rasulullah SAW. Ya, fa inilah ukhti hadis salasal mawatin. Maksudnya sini apa? Bahwa Rasulullah SAW akan sangat dekat memperhatikan umatnya pertama saat menunggu umatnya di waktu umatnya mau minum di telaga beliau sendiri. Kemudian kapan lagi? Saat mangan amal baik dan amal buruk. Yang orang yang mungkin sudah amal buruknya lebih banyak atau sama, ya, atau sama, dan Rasul memberi syafaat, dia masuk surga. Atau ketika saat orang melewati sirat. Ya. Tapi syafaat itu kan kehendak Allah. Ada yang memang Rasul ingin beri syafaat, Allah tidak mengizinkan beri syafaat kepada orang itu, ya tetap masuk neraka dia. Tidak semua orang nanti mendapat syafaat juga, tidak. Sesuai keizinan Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, disitulah kondisi-kondisi Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Baik. Dalam hadis yang lain dari hadis Anas bin Malik, inni la qa'im antidhur ummati ta'buru ala sirat. Kata beliau mengatakan, sungguh aku akan berdiri menunggu umatku ketika umatku melewati sirat. Ya. Ini menunjukkan bagaimana cinta dan kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ya. Kemudian ini saya pilihkan hadis-hadis yang berbicara tentang sirat ini. Dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, yang pertama, sirat itu adalah tempat lewat yang sangat mengerikan sekali. Yaitu para rasul berdiri di kiri kanannya, memohon kepada Allah, berdiri di ujung sana, memohon kepada Allah agar menyelamatkan umat-umat mereka yang sedang melewatinya. Kemudian juga tadi kita jelaskan di mana kiri kanannya ada makhluk berbentuk cangkok yang menarik manusia jatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian apalagi sifatnya, dia adalah sangat licin dan halus. Ya, dalam hadis yang lain juga disebutkan halus, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana tuh lewatnya? Susahnya manusia. Wa min afsira idafil ma taqaddam anna ahad min as-sayf. Ya, di antara juga tadi tersebut lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Hal ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Sahih Muslim menyebutkan, "Balaghani anna jisra adaqqu min asy-sya'ri min asy-sya'rati wa haddu min as-sayf." Sampai kepadaku, yang tentunya dia mungkin mendengar dari Rasulullah SAW atau sahabat yang mendengar dari Rasulullah SAW, bahwa sirat yang dibentang di atas neraka jahanam itu adalah lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Kemudian juga dari Anas tadi
Diberikan mengatakan asirat kahadis safra, kahadis saif, yaitu sirat itu tajamnya seperti pedang. Wa inna malaika yanjuna al-mu'minin wal mu'minat wa inna Jibril la akhidhum bi hujizati. Kemudian juga para malaikat pun mendoakan agar orang-orang beriman ketika melewati itu juga selamat dari melewati sirat tersebut. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika tubaddalul ardu ghairul ardi. Jadi yang maksud adalah ya Rasul, ketika saat sedang berlangsungnya kiamat ini, sedang hancurnya bumi dan langit ini semuanya, di mana manusia saat itu? Aisyah bertanya. Hum fi zulmatin duna jisir. Mereka berada di suatu suasana yang gelap sebelum melewati kentara. Yang jisir jembatan tadi. Karena kiamat itu tidak ada orang beriman di dunia ini lagi. Nggak ada orang beriman di dunia. Kiamat itu terjadi di atas makhluk yang terburuk dari semua makhluk manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi nggak ada orang beriman. Ketika terjadi kiamat nggak ada orang beriman di muka bumi ini. Karena kiamat itu berdiri ala syirarul khalq, manusia yang paling bejat. Bayangkan dia mendapati hari kiamat itu sulit kan toh? Ya antum lihat tsunami aja betapa orang dibolak-balik sama air, terbentur-bentur kepalanya sama tembok, sama batu, sama kayu, sama macam-macam. Bagaimana ketika bumi ini hancur sehancurnya? Coba bayangkan antum. Laut mengalir ke daratan. Ya gunung meledak. Itu kan dahsyat, azab yang luar biasa. Itu didapati oleh makhluk yang paling bejat dari umat manusia. Nah, tetapi saat itu manusia saat itu di mana orang-orang beriman? Kata Rasulullah SAW adalah mereka sedang berada kondisi akan melewati sirat. Ini tempat kondisi sirat itu sendiri. Kemudian untuk lewat sirat itu nanti kita akan diberi orang beriman itu akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya lagi orang lewat ini. Jadi kalau halus kan butuh cahaya, tepat enggak telapak kaki gitu kan toh? Nah, faminhum mayu'ta nurahu mithlul jabal baina yadayhi. Ada yang seperti gunung terang yang itu cahayanya dia. Wa minhum mayu'ti nurahu fawqa dzalik. Ada yang lebih tinggi dari itu. Wa min yu'ta nuruhu mithlun nakhlah biyamini. Seperti obor. Kemudian apa lagi? Wa min mayu'ta duna dzalika biyamini. Ada yang lebih kurang lagi. Nah, hatta yakuna akhir mayu'ta nuruhu ka ibhami qadamihi yudhi'u marra wa yatfu marra. Subhanallah. Ada yang cahayanya itu hanya sebesar ampu kakinya. Kedip-kedip, ya. Hidup sebentar, mati sebentar. Hidup sebentar, mati sebentar gitu. Ya, yudhi'u marra wa yatfu marra. Ya, kedip-kedip gitu. Cahayanya sebesar apa? Ampu kaki cuman cahayanya. Ya. Taib. Ini kondisi, ya. Kemudian gimana idza adha'a qaddama qadamahu? Kalau terang dia melangkah. Kalau sedang padam dia berdiri. Itu di mana? Di atas sirat. Di bawahnya apa? Neraka. Bayangkan sama antum itu bagaimana kondisi manusia melewati suasana yang begitu panas sekali. Ya, sekalian. Nah, kemudian yamuruna ala sirat wa sirat ka hadis sayfi dahdun mudallatun. Ya. Mereka lewati atas sirat yang lebih tajam daripada pedang, ya, yang sangat licin. Fa yuqalu lahum amdu ala qadri nurikum. Dikatakan kepada mereka yang sedang lewat, ya, berjalanlah sesuai dengan ukuran cahaya kalian. Ya. Famma yamurukan qidaqil kawakib. Di antara mereka ada yang lewat sirat itu seperti meteor jatuh. Cip, kan sebentar ya. Mirip kilat toh. Untuk lihat tuh seperti meteor jatuh kan sebentar saja hilang gitu. Wa minhum yamuru karih, ada yang seperti angin kencang. Wa minhum yamuru qatar, seperti kedipan mata. Wa minhum yamuru kasyadir
Kasyaddir rajul rijil atau syarril rajul, seorang yang paling kencang larinya. Wa yarmu ramalan, ada yang lari kecil melewatinya. Fa yamuruna ala qadri amalihim, melewati sesuai ukuran amal masing-masing. Hatta yamurul ladzi nuruhu ala ibhami qadamihi, akhir adalah orang yang cahayanya hanya di ujung jempol kakinya. Takhiru yadu wa ta'allaqu yadun, ada yang lepas tangannya gantung, ada yang tergantung tangannya, ada yang tergelincir begitu, nangkap lagi sirat tangan sebelah, ya, nggak kuat nanti begini, saling bergelantungan begitu, ya. Kemudian ada lagi yang disebutkan wa takhir rijlun wa ta'allaqu rijlun, ada lagi apa, kakinya nyangkut, satu kali nyangkut, lepas ini nyangkut lagi ke satu lagi, gitu. Kondisi mereka bagaimana berjuang supaya selamat dari neraka jahanam. Wa tusibu jawanibu nar, apa itu? Ya, rusuknya pinggir-pinggir apa namanya ini apa namanya itu? Badannya yang sebelah kiri, rusuk sebelah kiri dan kanan itu, ya, dilambai-lambai sama api neraka dari bawah. Ya, apa, dibakar gitu, disentuh gitu, ya dibakar kayak sate kayak apa gitu kan toh. Nah, watasibu jawani bunar, ya, bagian sisinya, punggungnya ada yang kebakar gitu. Kemudian faya khalusun, namun kadang-kadang walaupun demikian alhamdulillah selamat juga. Nah, fa idza khalasu, kalau udah sampai di ujung, qalu alhamdulilladzi najjana minki, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api neraka. Ya, coba bayangkan sama antum tadi, ya, dengan bergelantungan begitu, kadang tercangkut kaki, kadang tersangkut tangan, terus berangkat-angkat terus, ya, sampai di ujung dia sangat bersyukur kepada Allah SWT, walaupun bagian-bagian badan ada yang terbakar api neraka. Taib. Kemudian dia di ujung setelah selamat, dia mengucapkan pujian syukur pada Allah, alhamdulilladzi najjana minki ba'da an aranaki, ya, aranaki, setelah Allah melihatkan kami kepada engkau, Allah membiarkan pada kami tentang engkau. Laqad atana ma lam yu'ta ahadan, sampai dia mengira sungguh Allah telah memberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan siapapun. Dia merasa orang yang paling besar dapat nikmat. Bayangkan, ketika dia sama di ujung sana, sampai dia katakan, sungguhnya Allah telah berikan, ya, sesuatu kepada saya yang tidak ada seorang pun yang diberi. Begitu dia bangga, begitu dia merasa besar nikmat itu. Padahal banyak orang yang tadi apa? Yang nggak pernah disentuh api neraka. Ada yang sekencang apa? Kilat. Ada yang sekedip mata. Saya ingin kencang. Tapi ketika dia selamat, itu menunjukkan oleh antum bagaimana begitu rasa menakutkan kondisi, dan begitu inginnya orang selamat. Ketika selamat luar biasa, dikatakan nggak ada orang yang dapat nikmat seperti saya ini seorang pun nih. Dikira dia sendiri yang seperti itu. Begitu bersyukur kepada Allah SWT. Taib. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah yuksan nasu dzulmatun syadidatun, yakni yaumul qiyamah. Manusia berada dalam kegelapan yang luar biasa pada hari kiamat. Summa yukasimun nur, kemudian dibagikanlah cahaya bagi setiap orang. Ya. Fuyatul mu'min nuran wa yatrukul kafir wal munafiq fala yu'tani syai'an. Orang-orang beriman mendapat bagian cahayanya atau lampu masing-masing itu sesuai ukuran amal masing-masing, tapi orang kafir dan munafik enggak dapat. Wa mithlu alladzi daraballahu ta'ala fi kitab, ini yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu au kadzulumatin fil bahri lujji yakhshahu mawjun min fawqihi mawjun wa min fawqihi sahab dzulumatun ba'duha fawqa ba'din in akhraja yadu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Atau seperti dzulumat. Dzulumat itu bukan satu. Dzulumat maksudnya apa? Yaitu kegelapan yang berlipat-lipat. Gambarkannya bagaimana? Yaitu di bawah, yaitu fi bahr luji, di dasar laut. Ya,
di atasnya ada ombak, maujun, min fauqi maujun, kemudian di atasnya ada lagi ombak lagi, ya, kemudian di atasnya, jadi maksudnya ini di dasar laut, ya, yang kemudian ada awan, zulumatun ba'dhum, dia kemudian kegelapan di atas kegelapan lagi, sehingga kalau dia melihat tangannya aja nggak kelihatan, ya, orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah maka tidak akan ada yang diberikan cahaya kepadanya. Nah. Dan juga sebagian ulama menafsirkan firman Allah SWT, yauma yaqul munafiquna wal munafiqat alladziina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ketika melewati sirat tadi, orang-orang beriman punya cahaya. Kata orang munafik kepada orang beriman apa? Berkata orang munafik baik laki-laki dan perempuan itu kepada orang beriman, tunggulah kami ingin dapat sedikit apa? Naqtabis min nurikum. Kami ingin mendapat cahaya dari cahaya kalian. Naqtabis min nurikum, mendapat bantuan sedikit. Ingin numpang lah istilahnya, ingin numpang dari cahaya kalian gitu. Nebeng, ya. Ya, kilarju waraakum, lalu dikatakan mereka kembali ke belakang, faltamisun nur, cari cahaya sendiri. Gitu. Karena orang munafik ini kan dia numpang dengan orang beriman ini. Di dunia ini dia kan selamat dari tidak diperangi, tidak apa. Dia mengaku sebagai orang beriman, tapi dia munafik. Gitu. Maka nanti di akhirat begitu dia. Ada yang bukan lain, ketika dicari dia sudah bergembira dapat cahaya, lalu cahaya itu mati. Digambarkan ketika di dunia dia bangga masuk Islam, dia selamat dari gangguan orang muslim, tidak diminta peti, tidak dibilang kafir dan semacam, tidak perangi, selamat situ. Tapi di akhirat kelak dia bagaimana? Maka digambarkan bagaimana dia menipu dirinya di akhirat kelak. Orang-orang beriman mendapat cahaya, menyelamatkan dirinya lewat Islam mustaqim, mereka justru meminta nebeng dan dikatakan kepada mereka kembali ke belakang cari cahaya sendiri. Taib. Yaitu Allah menipu mereka ketika orang munafik itu menganggap bisa menipu Allah di dunia. Yukhadi'un Allah wa khadi'un, yang mereka menipu Allah tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Fayarji'una ila mawdil ladzi qusima fihi nur, lalu mereka kembali ke belakang di tempat dibagi-bagi cahaya tadi. Fala yajiduna syai'an, tidak dapat apa-apa. Fa yunsarifuna ilaihim, lalu kembali lagi kepada orang beriman. Faduriba bainahum bisurin lahu batinuhum fihi rahmu wa rahmatu wa zahiruhum min qibalil adzab. Lalu akhirnya mereka ditutup oleh batas dinding yang mana sebelah orang beriman rahmat, sebelah orang munafik adalah azab. Ya. Ini di antara nasibnya orang munafik saat itu. Dan juga dalil lain menyebutkan yudfa'u yaumil qiyamati kullu ila qaumin nurun. Setiap orang mukmin akan diberi cahaya pada hari kiamat, wa ila kulli munafiqin nurun. Ya, orang munafik sudah dapat sedikit, fayamshuna ma'ahu fa bainanahu ala sirat. Nah, lalu masing-masing membawa cahaya ini mau melewati siratal mustaqim. Ketika kita lewat di siratal mustaqim, igashina zulma, tahu-tahu gelap gulita. Nah, fayatun nurul munafik, ketika itu padam api orang munafik. Orang mukmin tetap hidup. Wa hidup nurul mukmin, orang mukmin tetap hidup cahayanya. Fa inda dzalika qalu, ya, ketika itulah itu orang-orang beriman berkata, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Ya. Ketika padamnya api-api orang munafikin. Taib. Ini di antara kisah-kisah melewati sirat tersebut. Tadi yang kita sebutkan ada satu kali Rasulullah SAW, kisahnya ya, Aisyah menangis. Faqala Rasulullah SAW, kenapa kamu menangis, kata Rasulullah SAW. Qalat zakatun nar fabakaitu. Kata Aisyah, aku teringat tentang begitu dasarnya api neraka, maka aku menangis, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah berkata, hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah, kan kata Aisyah kepada suaminya Rasulullah SAW, apakah kalian nanti ingat keluarga kalian di hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, ama fi salatati muhatin fala yadhkuru ahadun ahadan
Adapun dalam 3 tempat tidak seorang pun akan ingat yang lainnya. Jadi Aisyah menangis ketika teringat bagaimana dahsyatnya api neraka. Seketika itu Aisyah tentu merindukan siapa yang kira-kira bisa memberi syafaat, ya suaminya Rasulullah SAW. Maka Aisyah bertanya, Rasul, bagaimana akan? Apakah kalian ingat keluar kalian nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, ada 3 tempat yang mana seseorang tidak akan ingat siapapun. Kata Rasulullah, indal mizan, yaitu ketika ditimbangnya amalan manusia. Hatta ya'lama ayakhifu mizanu am yathqul, sampai dia bisa memastikan apakah timbangannya ringan atau berat. Yang kedua, wa inda tatayur suhuf, dan ketika diterima catatan amal baik amal buruk. Hatta ya'lama, sampai dia tahu ayaqa kitabuhu fi yamini am fi shimalihi aw min wara'i dhahri, sampai dia dapat memastikan apakah amal catatannya diterima dari tangan kanan atau di tangan kirinya atau di belakang punggungnya. Wa inda sirat, yaitu tempat yang ketiga adalah ketika manusia akan melewati siratal mustaqim itu, idza wudi'a baina dhahri jahannam hatta yajuz, ya, apabila telah diletakkannya sirat lalu mereka melewati, baru setelah dia selamat baru dia ingat akan keluarganya. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi ketika saat amal kita diperhitungkan, dalam timbang amal kita diperhitungkan, seseorang tidak akan ingat siapapun kecuali setelah dia tahu amalannya berat atau ringan. Ketika itu juga ketika saat manusia akan menerima catatan amal baik amal buruknya, yaitu sebelum dia menerima pun dia tidak akan ingat siapa-siapa, kecuali setelah dia dapat memastikan di mana diterima kitab catatan amalnya, di sebelah kanan kah, sebelah kiri kah, atau di belakang punggungnya. Yang terakhir adalah ketika saat dibentangkannya sirat di atas neraka jahanam, ya, setelah dia sampai di ujung baru ingat, ya, orang-orang yang dia cintai. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud, yudha siratu ala sawa'i jahannam, akan diletakkan jembatan dibentang di atas neraka jahanam, yaitu seperti tajamnya pedang, ya, mudhatun, yakni mudallaqatun, yaitu membuat mudah tergelincir orang yang menempuhnya. La tasbutu alaihi qadamu, bal tidak tumit, tidak bisa tetap di atasnya, bal tazilu, tapi tergelincir. Alaika lalibun min narin, kemudian ada cakot-cakot dari api neraka. Yakhtifu ahlaha famunsikun yahwi fiha. Ya, lalu ada cakot-cakot yang dari api neraka yang menangkap manusia yang lewat di atas sirat tadi. Di antara mereka ada yang terjungkir ke dalam neraka, wa masru'un, ya, wa minhum man yamuru kalba, namun di antara mereka ada yang lewat seperti kilat. Fala yanshabu dzalika ayanju, ya. Summa karih, kemudian seperti kencangnya angin, ya. Kemudian seperti larinya kuda yang kencang, kemudian seperti orang berlari, kemudian seperti orang maraton, kemudian seperti orang berjalan biasa. Kemudian manusia yang terakhir adalah qad lawahadhu naru wa laqiya fiha syarran hatta yadkhuluhu al-jannah bi fadli rahmati. Yang terakhir adalah yang selamat itu adalah yang tadi kita sebutkan, ya, dengan merangkak, dengan bergantung, dan gelantungan itu, dan sebagian tubuhnya sudah kebakar api neraka, tapi dia dengan rahmat Allah sampai juga ke ujung. Poiqallahu tamanin wasal, setelah sampai di ujung sana selamat, Allah katakan kepadanya, sekarang apa yang kamu minta? Faiqul ay rabb astatazi minni wa raitu rabbul wa anta rabbul izzati, ya Allah, apakah engkau, ya, mengolok aku, engkau adalah rabbul alamin, rabbul izzati. Faiqalu tamanin wasal wa hatta engkau ta'bihil amani. Jadi mintalah apa yang kamu minta, kata Allah SWT, sampai dia putus harapannya, ya, diberi sampai dia minta, ya, diantaranya pertama dia minta surga, kemudian disuruh minta lagi sampai 7 kali luasnya langit dan bumi.
Taib. Ini di antara suasana manusia ketika melewati sirat tersebut. Ya, tentu yang kabar ini yang harus kita ambil pelajaran adalah bagaimana upaya kita agar kita termasuk orang-orang yang selamat ketika melewati sirat tersebut kelak di akhirat. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang orang yang melewati sirat seperti kilat, ya, atau lebih cepat dari kilat, dan menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Demikian pula keluarga dan kaum sanak famili kita serta orang-orang yang kita cintai mendapat orang-orang yang diselamatkan ketika melewati siratal mustaqim hendaknya. Demikian yang dapat kita bahas sekilas pembahasan ini, ya. Yang gambarannya kita sudah melihat. Tentu yang tersisa yang harus kita ingat semua adalah mempersiapkan amal soleh, karena jelas-jelas dalam hadis tadi adalah bahwa menentukan cepat lambatnya orang melewati sirat itu adalah biqadri amalihim, sesuai ukuran amal dan ketakwaan keimanan seseorang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tinggal 10 menit untuk bersoal jawab karena jam 2.30 akhir dari kajian kita ini. Apakah seutama-utamanya menyambung silaturahim adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua? Iya, menyambung silaturahim bukan hanya kepada orang. Kalau orang tua itu merupakan suatu hal yang wajib. Yang menyambung silaturahim kepada saudara-saudara kita, baik saudara yang seayah seibu atau seayah, karib kerabat kita, ya, paman kita, bibi kita, itu adalah karib kerabat kita yang harus kita selalu menjalin hubungan baik dengan mereka. Baik. Berapa panjangnya sirat? Apakah ada dalil-dalil yang secara tegas menjelaskan berapa panjang sirat? Tidak ada dalil yang menyebutkan berapa panjangnya sirat itu, tidak ada. Ayah mertua saya belum lama meninggal, apakah saja batasan yang boleh dikerjakan ibu mertua saya pada saat masa idah? Apabila ada pengajian tahsin rutin, apakah boleh datang? Yang jelas dalam masa idah seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali lil hajah, lil hajah, kebutuhan, ya, bukan lil darurah, lil hajah. Umpamanya dia mau belanja ke pasar karena harus belanja dia. Apalagi dia kalau tidak punya pembantu, tidak punya anak, hajat, kebutuhan, gitu. Apakah hadis tentang 15 Ramadan itu dhaif? Enggak, maksud saya 15 Ramadan apa nih? Karena ada dua ulama yang saya ketahui berbeda pendapat terkait hadis tersebut. Enggak tahu tentang hadis yang 15 Ramadan tersebut. Apa maksud yang ditanyakan? Taib, demikian. Tidak ada lagi pertanyaan? Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari berbagai fitnah-fitnah di akhir zaman, dan kita diberi keistiqomahan di dalam beribadah kepadanya. Jauhkan daripada sifat-sifat yang akan membatalkan ibadah kita, rasa angkuh, ujub, bangga, ya, tidak ikhlas dalam ibadah. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari hal-hal yang akan merusak ibadah kita. Demikian, mohon maaf jika ada dalam penyampaian ini hal-hal yang kurang dipahami atau kurang memuaskan. Itu atas keterbatasan ilmu kami sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.